Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberi keselamatan dan keberkahan. Salam Kang Ahmad TV, Pak Eko SSS, Pak Edi Triana Petrus, Pak Joko Sampurno, Pak Cuki Tomatani, Pak Andri Permana, Pak Taman Kerto, Pak Ahmad Muladi, Ibu Tuti, Ibu Eti, Pak Deden Syarifuddin, Pak Ronaldo Mokhtar, Kang Igi Asep, Teh Listial Tia, Kang Asep Dayat, Teh Dewi Andra, Pak Waludin, Pak Juhari, Kang Rizal Oktaviano, Rio Salman, Taufik Sofyan, dan saudara-saudara di Desa Lisin, Pak Setio Handoko, Pak Vincent, dan sahabat lainnya yang belum bisa saya tulis namanya saat ini, dan juga untuk yang baru bergabung dan ikut memberi masukan dan informasi seputar Cisumdawu. Bapak Ibu yang terus mengikuti perkembangan tol khususnya Cisumdawu dan pekerjaan infrastruktur lainnya, kali ini kita akan lihat perkembangan luar biasa di Cisumdawu seksi 1 sampai 6 dan akses di Pali Bandara dari Citra Satelit Sentinel melalui website ews.com dan Google Earth Pro. Dari tayangan sebelumnya ada beberapa hal menarik untuk diamati dan ada pertanyaan yang muncul diantaranya di seksi 1 di jalur utama tol Padalenyi Cisumdawu yang sedang dalam proses pengerjaan, kemudian jalur masuk dari Jatinangor di depan rumah sakit AMC ke Cisumdawu, kemudian rumah dekat flyover Jatinangor yang masih berdiri, dan juga ada rumah di overpass yang saya beri tanda E16. Di seksi 2, daerah 6 belokan atau 6 pengkolan atau 6 tikungan, apalah itu namanya, masih ada rumah yang belum dibebaskan. Di seksi 2, 3, akses jalan Prabu Gajah Agung ke gerbang tol Sumedang. Di seksi 4, flyover di manakah gerbang tol setelah gerbang tol Cimalaka? Apakah gerbang tol Paseh Legok? Di seksi 5, apakah ada gerbang tol Conggeang setelah gerbang tol Ujung Jaya? Di seksi 6, flyover di atas tol Cipali yang menjadi perhatian dalam pekerjaan kali ini. Akses tol Cipali Bandara akan kita lihat dan kita akan mulai dari sini sampai seksi 1 Cilenyi. Jadi kita berjalan di seksi ini, di bagian ini, di akses tol Cipali Bandara, kita lihat sekarang gambarnya sudah jelas, jelas sangat jelas, putih, tegas, memperlihatkan bahwa jalan tol tersebut, akses jalan tersebut dari Cipali ke bandara ini sudah dicor ya. Memang ada bagian yang masih belum dicor tampaknya ya. Ya, kalau kita lihat ini dari bandara, kalau dari bandara menuju Cirebon, masuk ke tol Cipalu, ini bagian ini masih belum dicor, tapi ini masih tinggal beberapa puluh meter saja. Kemudian kalau dari Cipali akan ke arah Cisumdawu, ke Cikampek, jadi menyeberang, kemudian masuk ke tol Cisumdawu. Ini sudah putih bagian ini. Begitu juga dari tol Cipali, dari Cikampek atau dari Cisumdawu, mau masuk ke bandara ini sudah tampak putih, walaupun belum terlalu tegas, mungkin belum selesai sepenuhnya ya. Jadi di bagian ini sudah hampir selesai, tinggal finishing-finishing ya, pemasangan rambu lalu lintas, lampu, nanti seperti itu ya. Tapi sekarang pertengahan Agustus, kalau target akhir September saja masih ada 1,5 bulan. Luar biasa, kemungkinan ini akan bisa dicapai. Nah, kemudian kita beralih ke seksi 6. Di seksi 6 ini nanti tol Cisumdawu bertemu dengan tol Cipali. Nah, kita lihat sudah mulai terlihat di sini. Ini adalah citra satelit tanggal 14 ya, 14 Agustus 2021. 14 Agustus 2021. Jadi masih baru. Dan dari sini kita udah melihat jalurnya kalau dari Cisumdawu mau ke arah kiri, mau ke arah Cikampek sudah terlihat. Begitu juga yang dari arah Cirebon misalnya dari arah bandara tadi ke sini lalu mau masuk juga sudah terlihat di sini jalurnya. Nah, cuma yang belum adalah dari Cisumdawu kalau mau ke bandara karena dia harus menyeberang tol Cipali ini. Nah, ini belum selesai dibangun ya dan ini sedang dikebut tentu saja. Untuk bisa akses ke bandara ini harus selesai dulu overpass ini ya atau flyover ini. Jadi ini yang sedang dikebut dikerjakan, tiang pancangnya sedang dipasang, ditancapkan puluhan tiang pancang di sini. Eh, Mudah-mudahan bisa segera selesai di bagian ini karena setelah bagian ini ada bagian lain yaitu bagian yang relatif mirip kondisinya dengan akses tol Cipali Bandara yang ini nih. Ini ya seperti ini kondisi awalnya mirip. Jadi ini adalah persawahan yang
relatif rata lah. Mungkin ada bagian yang juga agak nggak terlalu rata ya di daerah sini, tapi secara umum ini kondisinya mirip dengan Cipali Bandara yang tadi. Nah, ini juga jalurnya sudah jelas, tegas, tebal, rapih. Artinya ini jalurnya sudah betul-betul terbentuk. Tentu dalam kondisi seperti ini prosesnya adalah meratakan tanah ya yang kurang tinggi ditimbun, yang terlalu tinggi digali, diratakan, dipadatkan sampai nanti proses eh, menuju pengecoran ya, karena proses pengecoran itu relatif cepat seperti yang kita saksikan di Cipali Bandara tadi. Dalam waktu 2 bulan, 3,6 kilometer itu bisa selesai. 3,6 kilometer dalam sekitar 2 bulan lah. Bisa lebih cepat jika armadanya diperbanyak kan logikanya seperti itu. Jadi seksi 6 ini luar biasa juga, bisa mengejar sampai akhir tahun mudah-mudahan. Nah, di seksi 6 kemudian bersambung dengan seksi 5 ini adalah Ujung Jaya. Jadi kita lihat di sini ada jalan yang lama ya. Jalan lama ini terpotong oleh Tol Cisumdawu di sini dan di sebelahnya ada ini kelihatan nih jalur ini adalah bakalan gerbang tol Ujung Jaya di sini ya. Jadi Cisumdawu ini memotong satu jalan lama di sini, kemudian memotong juga yang ini ya, yang ini jalan lama dari bawah sini ke atas, kemudian ini jalan alternatif menuju dari Ujung Jaya menuju Conggiang. Ini saya sebut jalan alternatif karena ini jalannya tidak terlalu besar juga, lebih bagus jalan yang ini nih. Nah, ini akan terpotong. Di sini tampaknya dia akan dilewatin di bawah tol. Begitu juga di sini terpotong lagi, dia dilewatkan di bawah tol. Jadi tol Cisimdaun ini memotong di sini satu, yang kedua di sini, yang ketiga di sini. Nah, gerbang tol Ujung Jaya sudah terlihat seperti ini ya. Jadi kalau dari Conggiang mau keluar misalnya, dia akan keluar ke sini. Nah, kalau akan lanjut ke bandara ya tinggal lurus. Sebaliknya kalau dari eh, tol Cipali masuk ke sini kemudian mau akan keluar dia akan keluar di sini. Jadi ini gerbang tolnya. Ya, jika kendaraan masuk dari gerbang tol ini menuju menuju Cileunyi maka akan lewat ke sini ke sana. Tapi kalau akan menuju bandara dia akan lewat ke sini. Seperti itu kira-kira nanti bentuknya. Nah, ini kemudian terus jalan lamanya ada di sini. Nah, nanti tol Cisumdawu memotong lagi jalan tersebut di sini. Perpotongan berikutnya ada di sini. Dan di sini kemudian ketemu dengan rumah-rumah penduduk yang sudah kebanyakan sudah mulai dibongkar juga. Kemudian nanti di sini akan memotong lagi ini jalan lama karena jalan tolnya kira-kira ada di sini nih nanti. Kalau kita lihat juga ini ada jejaknya ya, seperti ini akan memotong lagi di sekitar sini berarti. Kemudian naik melambung ke atas. Nah, ini jalurnya nih pembukaan lahannya sudah mulai terlihat lebar ya. Ini jalur perintisnya yang awal-awal untuk memudahkan proses pembukaan lahan dari sini sambil menunggu juga mungkin pembebasan lahan yang belum selesai, eh, bagian-bagian yang sudah bisa dikerjakan, yang sudah dibebaskan dikerjakan lebih dahulu. Kemudian dari sini nanti akan turun ke bawah. Nah, ini sudah kelihatan juga jalurnya mulai melebar sampai ke bawah terus. Nah, kemudian di sini ini ada bagian yang dibuka lah yang dibuka. Apakah di sini akan menjadi gerbang tol berikutnya di sekitar Conggiang? Belum terlalu jelas ya, belum bisa kita pastikan. Kemudian dia akan ke bawah terus, ke bawah, dan ini ke bawah sini, nanti ke bawah sini. Nah, di sini ada pembukaan lahannya seperti ini. Ini adalah di seksi 4. Ya. Ini adalah jalan lama, jalan jalan kabupaten ya, bukan jalan provinsi.
Di sini tampak melebar. Kemudian di sini ada jalan yang paralel jalan lama, kemudian tampaknya akan bersatu di sini nih. Jadi ini saya curiga di sini akan jadi gerbang tol berikutnya setelah Cimalaka nih. Kalau Cimalaka di sebelah kiri, nanti yang akan kita lihat di atas kemungkinan akses tol untuk Chonggeang ya, tapi nggak terlalu yakin, masih sangat samar. Lebih jelas yang ini kalau kita perhatikan, nah, nanti akan seperti ini. Kemudian Cisumdawa akan menyeberang di sini nih, di jalan lama yang sudah ada, kemudian masuk ke menuju arah Cimalaka. Nah, menuju Cimalaka jejaknya agak sulit untuk dideteksi ya karena di sini banyak galian pasir ya. Jadi tersamarkan dengan galian pasir yang ada. Tapi kira-kira jalannya di sekitar sini. Nah, di sini ini ada permukaan lahan yang melebar juga. Kemungkinan ini bakalan rest area ya, mungkin ya, mungkin. Karena kalau tidak ada rest area juga kayaknya nggak mungkin ya, harus ada rest area untuk jarak beberapa kilometer di setiap jalan tol. Nah, ini akan ke sini terus. Ini masih masih samar sih, tapi ya karena tersamarkan dengan galian pasir, akan kita lihat seperti ini ya. Nah, ini nih jalurnya. Nah, ini nih. Nah, ini ada jalan yang meliuk-liuk. Ini baru nih, karena sebelumnya tidak ada. Artinya ini jalan yang dibuat untuk akses kendaraan berat untuk membuka lahan. Nanti setelah mungkin dalam beberapa minggu atau bulan kemudian nanti akan terlihat nih jalur yang ini jadi nyata nih seperti ini. Nah, sementara kenapa belum terlalu cepat di sini progresnya? Karena fokus di sini di daerah sini nih di ujung akhir seksi 3 di Cimalaka ini sedang dibuat flyover ya yang akan melewati jalan Cimalaka Tanjung Kerta di sini nih. Kemudian ini seksi 3 yang sudah lama selesai. Nah, cuma di bagian sini nih ada sedikit yang harus diselesaikan yaitu dan kemarin apa namanya gearbox sudah terpasang semua di sini jadi menyambungkan gerbang tol Sumedang, gerbang tol Sumedang kota ini dengan jalan eh, Pra- Prabu Gajah Agung di sini ya, jalan di dekat terminal di sini, di dekat terminal Sumedang Ciakar ya. Nah, ini hampir selesai dalam hitungan minggu ini bisa diselesaikan lah tentunya ya. Nah, di sini ini sudah selesai lagi, sudah lama di sini. Nah, cuma sayangnya di bagian ini dan sebetulnya bagian ini yang sedang dikerjakan yang jadi perhatian kita karena bagian ini yang belum selesai. Bagian sini tertutup awan lagi pada tanggal ini. Jadi dari sini ya tertutup awan ini sampai ke sini. Nah, ini sementara dari titik ini sampai Rancakalong ini udah selesai, udah lama nih. Jadi kalau kita coba zoom, kita butuh bantuan Google Earth ya barangkali ya. Di sini, nah di area ini, ya ini udah selesai. Tapi di sini nih, kalau citra bulan Mei, ini akhir Mei, kita lihat di sini ada masalah nih waktu itu ya, pada saat itu ya. Karena yang sekarang terhalang awan kita tidak bisa melihat lebih jelas. Di sini nih masih ada rumah-rumah yang belum dibebaskan pada bulan Mei itu. Tapi kita lihat di Instagramnya Kantah Kap Sumedang, proses pembebasan lahan, pembayaran UGR terus berlangsung. Jadi semoga terus konsisten dan lebih cepat lagi sehingga pembebasan lahan bisa selesai sehingga pembangunan konstruksi jalan tolnya ini bisa dilakukan dengan lebih cepat lagi ya, tidak terhambat dengan masalah-masalah pembebasan lahan. Nah, ini nih bagian yang tidak terlalu panjang. Kalau kita coba ukur misalnya ya, dari sini sampai sini itu ada 300 meteran, gitu. 300 meteran yang belum tersambung. Nah, tentu bulan ini akan akan pekerjaannya akan lebih progresnya akan lebih dari ini ya, dari yang kita lihat sekarang.
Ini hanya untuk membantu memvisualisasikan dengan lebih baik di bagian ini. Karena memang bagian ini nih ya tidak bisa dikerjakan ketika masih ada rumah-rumah yang belum dibebaskan kan. Nah, di sini sebagian sudah dicor, tapi kemudian putus lagi. Nah, di sini area ini saya tandai dengan terpal biru. Di sini ada longsoran-longsoran ya. Hmm, Daerah Sirna Mulia ya, kalau nggak salah namanya Sirna. Jadi ini pengerukan dan sini belum terlihat jalannya. Jadi ingin melihat citra satelit yang baru kita nggak bisa ya karena tertutup awan juga. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa melihat dan mudah-mudahan jalannya sudah mulai bisa dicor ya. Semoga. Nah, kalau kita lihat lagi, kita lanjutkan. Jadi kita tadi bergerak dari bandara sampai ke sini, seksi 2 sekarang ini eh, sudah lama gerbang tol Rancakalong, Pamulihan. Nah, di sini, di daerah sini yang masih merah, tapi jalurnya sudah tampak tegas ya. Kalau udah tegas gini biasanya sudah mendekati finishing nanti ya. Jadi, tapi masih jelas di sini kita lihat ada yang belum rata ya. Dari warnanya ini masih ada yang terang, ada yang gelap nih. Jadi masih dalam proses perataan sih. Dan sayangnya lagi di sini kembali tertutup awan. Oke, jadi kita balik lagi, kita coba lihat bantuan Google Earth-nya. Google Earth-nya ini di bagian itu adalah, nah ini semuanya sudah selesai ya, sudah selesai. Nah, di S19 saya buat titik di sini. Oke, sebelum ke S19, di sini ada S111 yang saat itu di bulan Mei ini, kalau kita lihat 27 Mei di sini ya, ini masih ada bagian yang harus dikeruk nih, bagian ini nih, tanah ini. Tapi kalau kita lihat juga ini tanahnya tanah merah, bukan batu pasir gitu, jadi relatif lebih mudah untuk dikerjakan ya yang ini. Ini dalam waktu hitungan minggu, 2 minggu, 3 minggu, pengerukan tuh akan cepat selesai lah. Setelah dikeruk, diratakan, ini bisa dicor nantinya. Nah, di bagian ini juga di sini yang sedang dikeruk nih. Nah, di sini sedang proses yang tadi digali, ditimbun supaya rata permukaannya yang kurang tinggi ditimbun, kemudian dipadatkan, diratakan, yang tinggi dikeruk. Seperti ini proses di sepanjang jalur ini. Ada berapa meter lagi? Coba kalau kita ukur langsung dari sini sampai ke S16 ini ya, kita coba ukur dari S16 sampai ke katakanlah ke sini. Itu 1.300 meter lagi, 1,3 kilo. Ya, tidak terlalu panjang lagi sebetulnya. Cuma memang ini masih dalam proses untuk diratakan supaya nanti bisa masuk ke tahap pengecoran. Nah, yang agak menarik di daerah sini nih, di sini tidak terlihat eh, overpass ya, jalan pengganti. Jadi di sini satu area, satu wilayah ini kan asalnya tersambung, ini Jalan Putih ini adalah jalan lama akses antara satu wilayah ini dengan wilayah yang di bawahnya di sini kan terputus oleh tol. Mestinya ada overpass di sini, tapi di sini belum terlihat. Eh, Mungkin di dalam apa sebetulnya sudah ada solusinya, tapi ya eh, dari cita satu ini belum terlihat ya. Karena untuk melihat yang satu lagi juga di sini kita nggak bisa karena tertutup awan ya. Jadi ya oke, nanti kita ke depan kita lihat lagi. Kemudian, nah ada bagian yang menarik di sini nih di seksi satu, bukan seksi satu di ya saya tandai dengan 16 ini ya. Bahwa di sini ini gearbox di sini kan belum ada pada bulan Mei ini 27 Mei. Jadi beberapa hari yang lalu ini sudah terpasang semua di sini. Jadi yang gearbox ini sudah terpasang 3 buah di sini.
Kemudian untuk memasang di sini kan kita lihat masih ada rumah nih di sini nih ya. Ada rumah yang pada penayangan minggu-minggu yang lalu, seminggu yang lalu, sekitar seminggu lalu. Jadi ini masih belum dirobohkan. Tapi ternyata gearbox tersebut berhasil dipasang di sini. Jadi sini sudah tersambung, sudah tersambung. Walaupun rumahnya masih belum bisa dirobohkan. Eh, Sementara di tayangan YouTube juga di minggu-minggu ini sudah ada proses putusan pengadilan yang dibacakan di lapangan juga, maksudnya di lapangan di area sini ya dibacakan. Jadi kita bisa saksikan juga proses itu. Tapi ini belum dirobohkan juga. Tapi ya dalam waktu dekat kayaknya ini akan segera bisa dieksekusi. Dan kalau masalah rumah selebar ini sih sebetulnya cepat nih dalam waktu seminggu aja sudah bisa beres kalaupun ini tertunda gitu ya. Mudah-mudahan tidak bisa tidak menghambat ya, tidak bisa diselesaikan lebih cepat lah, akan lebih baik. Nah, di citra satelit Sentinel di sini tertutup awan, tapi ini saja sudah tersambung ya dari sini terus tinggal menuju ke bawah sini ke Jatinangor. Nah, ini kalau di sini kan belum dicor ya, tapi kalau aktualnya sekarang ini sudah dicor. Kalau kita coba lihat di sini kita lihat, nah ini udah putih jelas tegas ya, putih jelas sudah dicor. Di sini memang masih ada bagian yang merah pendek ya, mungkin proses menuju pengecoran di sini. Dan di sini nih, di sini tertutup awan ada yang akan kita lihat. Jadi kita balik lagi ke Google Earth ya, di sini. Nah ini dia di sini, ini flyover Jatinangor di sini ya. Nah tidak jauh dari sini ada rumah nih yang masih berdiri. Kalau kita lihat ini ada semacam pembatas gitu ya. Ini kalau kita luruskan ke atas ini kan sedikit terpotong ya. Mungkin ini jadi pertanyaan nih, kalau rumah seperti ini ada bagian yang terpotong tapi mungkin berapa persennya ya? Ini 10% kah? 20%? Enggak sampai 20% kalau bagaimana dibentuk ganti ruginya gitu kan ya. Eh, itu tentu ada pertimbangan-pertimbangan hukum dan lain sebagainya yang oke lah. Yang jelas kita masih melihat ini masih berdiri juga. Tapi tidak kalau dilihat dari badan jalan tolnya ini tidak menjadi bagian badan jalan tol ya, cuma batasnya ini yang masih menjadi pertanyaan. Nah, dari sini sampai sini sudah dicor terus kita balik lagi ke sini ya. Ini sudah selesai. Kemudian yang sedang dikerjakan adalah di sini akses dari Jatinangor. Jatinangor masuk dari sini di depan Rumah Sakit AMC ada satu jalur yang pilar tunggal yang akan masuk ke Cisumdawu dari Jatinangor ke Cisumdawu. Nah ini yang sedang hari ini sudah diaspal ya hari ini. Mungkin besok lusa sudah bisa digunakan. Sehingga yang tinggal kita tunggu adalah proses nanti dari jalan utama nih dari sekitar gerbang tol lama menuju simpang Cileunyi di situ. Karena di situ jalannya naik ya. Kita coba lihat lagi di Google Earth seperti ini. Nah, ini yang sudah ada putus di sini ketinggian sekitar 4 meter ya dari bawah. Jadi ini tentu ketinggiannya akan terus dipertahankan. Ada pilar-pilar di sini. Ini sudah terpasang ini. Ini citranya sudah agak lama tertinggal nih, belum ada yang baru. Ini terus dipertahankan ketinggiannya sampai sampai melewati simpang Cileunyi ini kan tentunya akan dipertahankan. Nah, setelah melewati ini maka jalannya akan akan menurun terus dan ini yang sedang dikebut juga pengerjaannya. Hampir ya secara fisik jadi kasarnya kayaknya 70% udah ada deh di sini yang sudah terbentuk ya ininya ya jalurnya ya. Kalau kita lihat perbedaan ketinggian 4 meter dari titik ini sampai ke jalur yang lama, ini berapa meter sih kalau kita ambil misalnya di bawah jalan ini menuju sini. Nah, ada 430 meter. Jadi, sepanjang 430 meter ini nanti jalannya akan naik perlahan-lahan sampai ketinggian 4 meter, sehingga nanti dari sini
akan rata lagi dengan jalan yang sudah ada di depan SMK. Nah, teman-teman, itu semua progres yang bisa kita lihat di pekerjaan tol Cisumdawu sampai hari ini tanggal 15 Agustus 2021. Menuju akhir tahun masih ada September, Oktober, November, Desember, 4 bulan lebih ya, jadi 4,5 bulan lagi. Semoga di akhir tahun 2021 ini sudah bisa difungsikan. Kalau seksi 1 sampai seksi 3 optimis sekali, tapi kalau seksi 4 sampai 6 ya kita masih belum tahu akan sampai di mana perkembangannya. Jadi yang seksi 4 karena di sini kita lihat jejaknya paling minim ya masih di daerah sini. Kita balik lagi ke data aktualnya nih. Ini. Nah, ini citra satelit yang terbarunya. Nah, dari Cimalaka sini ke sini ini masih belum terlihat jejaknya ya dari 4 menuju 5. Sementara dari 5 ke 6 kita lihat sudah setengahnya sudah terbentuk, sudah bisa kita lihat dan seksi 6 ini malah hampir selesai, tinggal jembatan yang akan melintasi tol Cipali di sini. Jadi di bandara nih tol Cipali Bandara ini sudah hampir selesai, tinggal finishing saja nih. Jadi ya itulah kondisinya. Yang agak tertinggal itu memang di seksi 4 dan pembebasan lahan pun belum selesai ya setahu saya. Jadi informasi aktual dari warga di sekitarnya di seksi 4 ini masih ada beberapa bidang yang memang belum diganti UGR-nya. Ya semoga bisa dibebaskan dengan segera sehingga akselerasi konstruksinya bisa maksimal ya teman-teman. Ya, jadi menjelang hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-76 pada tahun 2021 ini, perkembangan progres di Sundawu seakan menjadi kado untuk kita semua. Setelah bertahun-tahun mengambang, akhirnya kini semakin memperlihatkan progresnya yang luar biasa. Terus terlihat kemajuan dari waktu ke waktu. Jika akselerasi terus dilakukan, maka segera kita menang, Indonesia maju. Jika tayangan ini bermanfaat, silakan klik subscribe dan klik lonceng agar kita mudah bertemu pada kesempatan berikutnya. Dengan masukan serta koreksi dari kita semua, maka channel kita ini akan memberi manfaat yang lebih baik. Jika dirasa tidak bermanfaat, maka abaikan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar negeri dari gadget.